Di situ aja. Buat apa seni itu enggak? Wih, Eh, sorry. Ini sudah mulai bermasalah bintang tamu saya, nice people. Makassar keras bos, dia kok macam-macam di sini. Makassar keras. Asik. Hihi. Are you ready? Alright, brother. Time is yours. Kakak Agogo Violin. Alhamdulillah, setelah lama saya nonton di YouTube, akhirnya bisa hadir di studio. Time is yours. Agak karewata kakak. baji-baji. Alhamdulillah. Terakhir tadi dari mana ini? Saya Sebelum ini ke studio. dari rumah. Dari rumah. Saya kira sempat ngisi beberapa event. Hmm, Sudah bolehkah? Biasa di masa pandemi sudah sering? boleh. Sudah boleh. Sudah boleh, alhamdulillah. Keren. Kakak Agogo Violin ini cukup viral di YouTube, heboh karena adalah berprofesi sebagai ojol yang kemudian main biola di beberapa kafe yang tentu orang underestimate. Masa ojol bisa? Iya kan? Aduh, kalau teman-teman dengar di YouTube-nya, merinding saya terus ini sentuh ya, menyentuh ya. Menyentuh sekali kakak, menyentuh sekali. Kadang India, ya kan? Ya, aduh, biasa kalau ngamen-ngamen ala-ala barat sekali ya kakak. Kapan kita mulai itu kakak Agogo? Mulai apanya nih, YouTube-nya? Mulai atau bukan, main biolanya? Main biolanya. Main biola itu saya mulainya 2000 berapa ya? Kalau nggak salah 2012, 2013 itu baru kenal biola. Baru kenal. Oh ini apakah otodidak atau dipelajari, disekolahi? Kalau di sekolah saya belajarnya bukan biolanya, saya belajar musiknya. Dasar-dasar musiknya. Terus lihat biola, dari senior bilang wah ini keren nih alat musik. Baru belajar sendiri. Belajar sendiri, otodidak. Tapi cari-cari guru juga. Cari-cari guru juga. Cari guru. Gitu keren. Karena saya lihat, wah profesional sekali. Sayang sekali ini kalau tidak dalam tanda kutip dimanfaatkan atau Betul bahasa sekali. politisinya itu diberdayakan supaya talenta-talenta anak muda seperti ini itu bisa mewarnai hasanah kesenian dan kebudayaan di Sulsel kakak. Betul sekali. Kakak Agogo, semua orang yang duduk di kursita itu semua akan di rapid test. Rapid test bagaimana itu rapid test? Bukan. Ini kan pandemi. Rapid test maksudnya kan ya pertanyaan cepat. Rapid cepat, tes pertanyaan. Jadi ini rapid test pertanyaan cepat. Tapi saya agak loading, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi saya akan berikan kakak Agogo 5 pertanyaan. Setiap pertanyaan ada 2 pilihan, pilih salah satu, jawab dengan cepat. Siap. Tentu berhubungan dengan Kak Agogo sendiri. Ini yang diramu oleh tim kreatif. Are you ready Kak Agogo? Ready. Alright. Kak Agogo Violin, main musik atau main YouTube? Main YouTube. Oke. Sebentar kalau ada alasan-alasannya. Biola atau ojol? Biola. Oke. Ngamen outdoor banyak penonton atau ngamen indoor kayak kafe gitu banyak pemasukan? Kalau lu main outdoor banyak orang nih, tapi nggak terlalu banyak pemasukan lah. Ngamen indoor banyak pemasukan. Saya main outdoor aja deh. Walaupun sedikit pemasukan. Walaupun sedikit. Saya menghibur aja. Menghibur nih. Itu idealismenya. Siap. Oke. Menarik nih. Drama Korea atau film India? Film India lah. Bukan. Acak-acak nih ini. Ini. Bukan ala-ala anu sekali ya. Iya. Drakor bukan ya? Yang nangis-nangis bukan ya? Tetap India ya? India. Oke. Karena saya pernah dengar beberapa kali lagu India di cover. Ada anu sendiri, boleh dijelaskan sedikit, ada apa kesan tersendiri dengan film India? Kalau ingat film India itu ingat masa kecil saya. Oh gitu. Ya, yang bolos pergi sekolah betul. SD, SMP itu bolos karena India ini udah mau mulai. Betul. Kuch hota hai. Itu bisa tahu saya. Yang jelas harulkannya ada. Harulkannya ada. Oke. Terakhir. Merantau demi karir musisi atau tetap di Makassar banyak penggemar? Kalau saya sih sebenarnya merantau karena awalnya saya perantau. Wah, keren. Di Makassar juga saya merantau. Oh begitu? Asalnya dari mana? Saya Sudah kita mulai nih. Sulawesi Tenggara, Muna, Raha. Muna. Oh my god, saya lahir di Sulawesi Tenggara juga. Oh begitu. Kolaka. Wah, kita sama. Gokil banget nih. Kita bumi Anoa.
Piano sekarang dulu. Tetapi kita hidupnya di Makassar. Makan dan minum. Makassar. Cari pendamping hidup. Di Makassar. Oke. Kakak Agogo, saya mau tahu dong. Karena kan ada yang request, Kak, undang Kak Agogo violin dong. Kak, penasaran banget tuh sama yang pemain biola di Makassar. Gimana gini. Nah, saya mau tahu dulu sebelum nanti ini barang digesek. Oh, siap. Saya mau tahu main biolanya ini memang dari awal dari kecil suka memang musik atau karena ya biasa orang masuk di kampus kan dampas terpas sama Mami itu yang lulus itu Mami saja. Iya, bagaimana itu Kak? Agak boleh di-share dong. Jadi sebenarnya begini, saya itu waktu kecil saya sudah suka banget musik. Saya main piano. Karena bapak itu dulunya juga punya elektron. Gokil. Ya, saya main piano, suka. Tapi nggak tahu kenapa waktu kecil itu memang suka sarulkan itu gara-gara band biolanya. Gara-gara main biola selalu itu. Dengar film India baru musiknya ada biolanya. I see. Tapi saya nggak menyangka kalau sekarang saya bisa sentuh itu biola. Padahal dulu waktu kecil, waduh kerennya ini biola, wah biola gitu. Tapi saya hanya main elektron kayak gitu. Ada yang nyanyi, main, padahal masih kecil dulunya. Sudah bisa berarti main piano, keyboard? Keyboard, bukan piano ini. Elektron? Iringin dangdut. Bisa? Bisa, putar style gitu kan. Gokil. Orang seperti ini saya jamin tidak pengangguran. Amin. Iya, karena kalau sudah bisa main elektron aman itu. Aman. Setiap bulan berapa kali orang nikah? Butuh elektron berapa banyak ya kan? Iya juga ya. Betul. Tetapi kemudian bersentuhan dengan biola itu bukan pada saat kecil. Bukan. Pada saat kuliah. Kuliahnya di mana, Kakak? Saya kuliah di awal itu Gorontalo. Sorry. Ini sudah mulai bermasalah bintang tamu saya, nice people. Dia dari Muna, Sulawesi Tenggara, eksesnya di Makassar, kuliah awalnya Gorontalo, sempat juga berkarir di Pulau Jawa. Anda ini dari mana? Itu makanya saya bilang saya ini perantau. Betul, perantau. Nah, dari Gorontalo 1,5 tahun kayaknya. Gorontalo. Dari Gorontalo saya coba karena di sana saya kurang dapat feel-nya gitu kan. Mungkin masih waktu itu masih belum terlalu berkembang kotanya pada saat itu sekarang mungkin sudah berkembang. Saya coba saya ke Makassar deh. Ada keluarga di Makassar? Enggak ada waktu itu. Belum tahu ada keluarga atau tidak waktu itunya. Nanti sudah beberapa bulan di Makassar baru dikabarin katanya ada keluarga di situ. Ayo ke sana. Ada kebetulan ada kakak gitu kan. Akhirnya masuk di kampus UNM, Universitas Negeri Makassar. Kampus Orange. Ya. Urusnya juga waktu itu kan belum online. Masih manual. Fotokopi. Data. Oke, dari situ sudah diterima. Pilih jurusan apa? Jurusan seni. Saya memang di sana jurusan seni. Jadi saya integrasi. Memang dari awal memang pilih jurusan ini ya. Orang tua memang sangat support. Kalau keluarga enggak. Keluarga besar, tapi mama itu support sekali kalau. Karena kan biasanya begini Kakak Go. Kau ambil musik jurusan itu pendidikan. Ya berapa orang yang bisa sukses? Tidak bisa orang kaya kalau apalagi kita di Sulawesi. Kan begitu stigma. Betul. Orang tua kita malu lah. Lebih kau ambil jurusan-jurusan yang yang mudah diterima di pegawai negeri. Kan gitu mindset orang tua kita. Nah, bagaimana seorang Agogo Violin meyakinkan orang tua bahkan mungkin juga keluarga? Kalau orang tua saya, mama paling ini dia itu memang ngikutin keinginan anaknya. Jadi demokratis sekali. Saya mau ini, meskipun harus bayar, meskipun apa, saya mau kuliah di sini saja. Padahal saya lulus beasiswa, ada lulus apalagi namanya tanpa tes kayak gitu. Bebas tes. Saya lulus di Jawa, ekonomi, beasiswa juga ekonomi di Jawa. Tapi saya nggak srek di situ. Orang tua keluarga yang lain suruhnya di situ aja buat apa seni itu nggak ini itu lihat yang lain kan memang stigma seni memang. Saya bilang saya mau seni sudah saya harus berangkat. Nah makanya saya berangkat di Gorontalo waktu itu meskipun bayar akhirnya integrasi ke Makassar.
fokus ke sendera Tasik. Fokus ke sendera Tasik. Kan biasanya kalau kita kuliah itu kan seni itu kan banyak. Kenapa langsung pilih musik? Kenapa bukan drama? Kenapa bukan tari? Memang awalnya saya karena memang gitu dari kecil saya memang sudah suka musik. Musik ya, jadi yakin lah pilih. Yakin lah saya main musik aja. Pertanyaan kemudian musik ini banyak Kakak Agung. Ya kan? Ya. Anak vokalis, ya kan? Bisa nyanyi juga? Bisa. Ya, sedikit-sedikit. Bukan jago, cuman bisa. Bisa, oke. Ada juga kan gitar yang ngomong-ngomong, yang standar. Gitar, apalagi? Keyboard. Pokoknya kan itu musik pukul, gesek, petik, tiup. Kenapa bukan yang tiup ala-ala saksofon? Apa ya? Iya. Kayaknya semua alat musik itu sudah saya sentuh. Wow, keyboard, piano. Emang dari kecil suka piano, makanya saya sentuh juga piano. Meskipun nggak jago-jago amat kayak profesional gitu, tapi bisa. Sudah menyentuh semua, akhirnya menentukan pada satu pilihan. Satu pilihan. Dan inilah yang di atas meja. Ini biola. Biola yang membuat Anda subscribernya cepat sekali naik. Betul sekali, dan terima kasih bagi para subscriber ya. Subscribers netizen mau haters mau apa, saya yakin mereka peduli sama saya. Betul. Nah, setelah itu selesai kerja atau lanjut sekolah lagi? Waktu kuliah saya sudah kerja. Oh, sudah kerja? Kerja apa itu Kakak? Sambil kuliah kan bayar kuliah juga sendiri. Ya dari hasil kerja sendiri juga. Saya yakin memang kalau orang dari Sulawesi Tenggara itu kerja keras memang tentu. Jangan coba-coba mamain kalau persoalan itu. Betul sekali itu. Saya punya banyak teman dari orang Buton. Betul. Wih, kerja kerasnya. Kita sudah mau istirahat dia. Belajar terus. Ini etos kerjanya luar biasa. Betul sekali itu. Oke, berarti pada saat itu kerja apa Kakak sambil? Saya awalnya sampai di Makassar sebelum main-main musik gitu kan, ya kerjanya bangunan gitu, ya angkat batu apa. Tidak malu Anda? Tidak malu. Tidak gengsi? Nggak perlu malu. Demi bayar kuliah. Demi sebenarnya untuk bayar kuliahnya waktu awal-awal masih minta bantu orang tua juga sebagian. Ada lah ya, cukup lah ya. Cukup. Tapi untuk kehidupan sehari-hari. Iya, apalagi nggak punya kendaraan, betul. Bahkan saya pernah jalan kaki dari Alauddin sampai Unhas. Untuk? Ya karena mau pulang dari kampus. Jalan kaki nggak ada uang, nggak ada. Ini dulu 2012 kalau nggak salah. 2012. Jadi dari UIN Alauddin ini. Iya. Nggak ada uang ini gimana ya, mau naik PT takut juga. Kosnya di Unhas? Di Unhas itu kebetulan kosnya teman. Numpang? Maksudnya bukan numpang gitu, tapi udah sama-sama sering. Sama-sama lah ya. Alhamdulillah teman itu juga sekarang sudah bagus lah. Masya Allah. Nah, saya satu kampung teman dari SMA. Jadi jalan kaki? Jalan kaki saya. Ya istirahat dulu di flyover ini kan Petarani masih rimbun dulu kan, masih ada tugu bisbol gitu kan, betul. Jalan aja sampai di apa namanya flyover, istirahat dulu baring-baring di antaranya flyover itu, di situ lihat lagi, masih jauh, jalan aja. Jadi sampainya sore maghrib. Gokil. Tapi itu kan cerita. Ya, tapi itu yang menurut saya yang sangat menginspirasi Nice People, karena tidak ada sesuatu pencapaian kita capai kalau tidak ada susahnya. Betul sekali. Tidak ada jeripayanya. Pasti ada sesuatu yang pahit di sana. Betul sekali. Dan itu yang harus dimanai oleh generasi milenial, Kakak. Karena akhir ini banyak generasi milenial maunya instan. Ya, betul. Tidak mau berusaha, yang cepat mau deh, yang langsung saja deh. Nah ini yang kadang-kadang ya kau bisa cepat dapat tapi mungkin kau juga cepat jatuh. Betul sekali. Nah saya kira orang di depan saya ini adalah orang yang cukup fight, cukup survive, luar biasa. Alhamdulillah. Dan kemudian kerja apa dong? Saya kerja pertama kali yang kerja betul-betul kontrak itu Trans Studio Makassar. Itu 2000 berapa ya? 2014 akhir kayaknya. Sebagai apa itu? Performer. Main biola saya. Main biola. Sudah mulai. Di situ sudah mulai kan 2012 itu baru belajar 2013. Kerja di Trans Studio. Performer biola, main biola saya. Itu solo atau ada grup? Biasa solo, biasa ini karena performer di Trans Studio itu karyawan dia jadinya. Jadi kadang mainnya grup, kadang mainnya solo. Tergantung perusahaan itu mau main. Disitulah di situ saya berproses.
menghambur skill. Ya betul. Tapi belajar juga. Belajar juga. Perform. Oke, terus sederhana kalau saya pertanyaan saya Kakak Agogo. Kenapa kemudian kan begini, sebelum saya ke sana, kan selama ini orang menganggap, kan saya lihat nonton videonya kan dalam tanda kutip sorry Kakak Gogo ngamen. Ini kan pengamen kan profesi kayak di mana gitu kan? Bagaimana ya menjelaskannya kan? Tapi kalau bagi orang lain, kalau bagi saya kan sangat mulia itu, karena dia di sana ada skill, ada proses di sana dan, boy, ibadahnya itu adalah menghibur. Boy tidak gampang itu menghibur, brother. Betul. Nah, kenapa bagaimana menurut Agogo ketika mulai bersentuhan dengan ini, kerja dan saya kira kemudian keluar dari tempat kerjanya, sempat juga ngamen, pernahkah dapat semacam intimidasi atau mungkin pengalaman-pengalaman yang buruk selama ngamen dalam tanda kutip? Kalau ngamen, tapi ngamen yang bagaimana dulu nih? Iya, ngamennya Kak Agogo yang kayak gimana? Ya kalau saya itu ngamen, dulu pernah ngamen di lampu merah. Pernah juga ya? Yang untuk cari-cari ini. Ya. Pernah, tapi sekarang Anda semua lakukan ya? Iya, dilakukan semua itu. Demi makan ini. Demi makan, karena kita di sini nggak kerja nggak makan. Wih. Di Makassar siapa yang mau catat bantu kita? Di Makassar gitu. Kalau kau nggak kerja nggak makan. Lambat kau melamar di Laci. Nah, di Laci pasti. Makassar keras bro. Makassar. Nah, terus sempat ngamen di lampu merah. Ngamen lampu merah, tapi itu dulu sebelum masuk kerja ini kan. Masih ya kuliah gitu, baju lusuh gitu. Terus sekarang ngamennya beda. Ya. Saya ngamennya ngamen di depan orang, tapi saya nggak harapkan uang dari penonton live situ. Saya cuma harapkan mereka nonton video saya di YouTube dan saya dapatkan uang dari YouTube itu. Itu tapi tetap ngamen. Tapi kalau ada yang ngasih alhamdulillah. Yang ngasih alhamdulillah. Tapi saya nggak ngeharapin itu sama orang yang nonton live itu. Tidak mungkin saya bertanya berapa AdSense per bulan dari Kak Agogo. Yang saya mau tanya, biasanya kalau kau ngamen ini Kak Agogo, berapa biasa kau dapat itu? Orang hargai di Makassar pengamen seberkualitas Agogo Violin ini berapa sih? Yang biasa kan main outdoor bawa speaker ya kan, ada clip on jack mic dan sebagainya. Main aja. Nggak mesti dipanggil-panggil ya kumpul atau datangi orang. Justru Kak Agogo yang didatangi. Itu berapa biasanya orang taruh? Biasa kan mungkin di topi atau ada mungkin tempat-tempat tertentu. Saya nggak pernah minta dan saya nggak pernah mancing taruh sesuatu di depan. Kecuali misalnya ada acara nyuruh, kecuali ada acara nyuruh, ya udah taruh aja ngamen. Tapi kalau dari saya pribadi nggak pernah, karena memang saya nggak ngeharapin uang dari situ. Tapi biasanya berapa sih? Biasanya ada yang orang kasih 30.000, ada 50.000. Satu orang itu ya? Ya, bahkan pernah juga saya kayaknya disawer sama siapa? Sama Ibu Gubernur. Oh, Ibu Gubernur. Waktu main di situ Bale-Bale di sekitar 500.000 kayaknya. Wow. Ya. Tapi saya nggak ngeharapin. Saya cuman niatnya memang menghibur. Pada saat itu, karena saya nggak mancing mau pasang buat minta atau buat taruh uang enggak, langsung datang aja dikasih. Sawer ceritanya. Iya, sawer dalam tanda kutip sawer. Disawer. Kalau apa ya, kalau di Makassar istilahnya ya bahasanya raci-raci. Raci-racinya. Itu kalau di Makassar raci-racina rong ya, kira-kira begitu. Oke, kemudian berarti selama ini selalu positif saja ya kalau Kak Agogo main. Pernah tidak ada sesama pengamen? Sesama pengamen yang mungkin iri dalam tanda kutip, dengki, ambil lahan tak itu, tempat biasa main, kenapa PC itu, siapa itu, pikir pukul deh, ayo pikir selesaikan, hajar. Makassar keras bos, jangan macam-macam di sini, Makassar keras, ambil tempat lahan tak ini. Betul. Bagaimana itu? Tapi pernah? Nggak pernah sih, alhamdulillah nggak pernah. Cuman memang saya cari tempat yang betul-betul saat ini sampai sekarang itu saya cari tempat yang betul-betul masih steril. Kayak misalnya bale-bale, bale-bale. Lego itu saya belum buka Lego-legonya, saya sudah main coba. Asik. Awalnya sih bikin video aja lah, nggak usah. Tapi lama-lama lihat banyak orang, ya udah judulnya ngamen aja lah, ngamen ala bule. Jadi pengamen itu
nggak selamanya lusuh Oke. pakaiannya. Ya pengamen harus juga keren dong. Itu yang saya suka dari pakai kacamata, topi. Apa istilahnya yang karet-karet itu? Bridal. Itu. Sepatunya keren. Saya bilang kurang ajar ini kayaknya memang dia mau menghibur kita ini, bukan sekali. Mau minta-minta. Dan ini kualitasnya luar biasa, Kakak. Sekali-sekali boleh saya bikin vlog? Boleh. Kalau info di mana kita main saya bikin vlog, ya. Boleh. Iya. Biasa. Siap. Sama YouTubers. Langsung datang ya. Langsung datang. Oke. Kakak, terus kemudian kenapa lagi Agogo ini mau main YouTube? Kok ambil lagi para kreator ini lahannya? Kok main musik saja lah? Adakah inspirasinya? Ada sumber inspirasi atau ada yang ajak mungkin pasangan sempat memberitahukan atau teman, bikin YouTube Mega saja, menjanjikan ini. Gimana proses awalnya? Jadi YouTube itu, saya pertama terpesona sama itu, sama katanya banyak uang kalau udah pemain YouTube. Gokil. Saya bilang, wah masa sih kalau bisa mungkin bisanya dari mana aplikasi mau kasih kita uang upload YouTube. Terus saya mulai percaya itu lihat review di YouTube ini. Awalnya saya main yang ada aplikasi dulunya Kawaii Go. Oke. Kawaii Go itu yang upload video beberapa menit dapat uang rupiah tapi dia bukan dolar. 20.000, 1.000, 2.000, 3.000. Kayaknya YouTube juga begini prosesnya kayaknya YouTube ini. Sepertinya Kawaii Go itu ambil YouTube seperti ini. Nah, sudah. Ayo deh bikin YouTube. Tapi saya lihat yang berpotensi apa ya? Cover. Kayaknya kalau cover kurang ya. Maksudnya udah banyak. Betul. Udah banyak lahannya orang lah itu. Udah banyak. Terus Makassar, ini untuk Makassar ya. Oke. Parodi sempat mau bikin juga yang kayak parodi kayak komedi cerita pendek, situasi komedi sitkom, ya parodi. Saya pikir biasa, udah banyak dan biasa. Prank. Saya cari prank. Asik. Prank. Saya cari prank yang apa namanya, keluar kan, langsung di mall mau prank, tapi terlalu ekstrim, nggak cocok di Makassar. Kalau Makassar takutnya tersinggung orang, langsung dia hantam nanti. Iya. Langsung dia pakai balo-balo dan makanya gimana caranya ya? Ya udah, kebetulan saya main biola, main di kafe, komunikasi sama teman-teman di kafe, sama yang punya kafe. Saya datang ya, saya nge-prank nanti. Seolah-olah. Tapi realnya di situ yang saya prank pengunjung. Kalau bukan yang punya kafe. Yang punya kafe udah pasti tahu karena kita izin. Betul. Ya udah. Setelah itu saya bikin di kafe, tapi sudah viral memang sebelumnya, udah viral tapi belum seberapa gitu. Saya bikin lah di kafe itu ya, kafe pertama kalau nggak salah Pambekers ya, Petarani. Betul. Saya bikin di situ, sudah saya upload malam ini, besoknya viral dan penontonnya sehari kalau nggak salah itu 1 juta lebih. Nah pada saat itu langsung tiba-tiba, wah ini viral ya, wah bagus ini. Anda cuma upload di YouTube? Upload di YouTube. Langsung viral? Langsung viral. Dan editnya enggak. Lagu apa waktu itu? Ya India dong. Saya langsung Muhabatan. Saya langsung persilakan. Saya langsung persilakan. Saya ingin tahu kenapa bisa viral yang baru 1 hari diupload langsung 1 juta. Anda kurang ajar sekali Kakak Agogo. Saya sudah kerja banting tulang, pikir materi buat konten 1 hari nggak sampai 1.000 di awal-awal. Luar biasa. Saya mau dengar Muhabbatin itu walaupun saya sudah nonton di YouTube, tapi penggemar semua Nice People kita langsung simak yang membuat dia viral 1 hari langsung 1 juta.
saya dari tadi mau langsung stop ya sudah. Ini sudah kayak ngilunya gimana ya? Kayak ngilu sakit gigi Wan tuh. Bagaimana itu? Sudah kesal stop sudah habis keramnya. Itu ya. Wah. Wih. Jadi kita bukan hanya main begitu aja, tapi ya dirasakan lah. Soul. Setidaknya orang bisa merasakan, bukan hanya kita yang merasakan itu permainan. Saya tidak bisa bayangkan. Kayaknya DM Instagram Anda, Kakak Agung, kayaknya asrama putri deh. Banyak cewek-cewek yang nge-DM kayaknya. Banyak cewek-cewek, cowok-cowok juga banyak tapi tapi saya nggak tahu ini cowok-cowok seperti apa. Waduh, gawat itu kalau begitu. Cowok-cowok juga banyak. Betul. Waduh. Cuman bukan ini sekedar info buat teman-teman yang nge-DM, yang mengomentar. Bukan sombong, bukan apa. Kita biasanya mau ngebalas, tapi mau ngebalas yang satu, yang lain nggak enak karena nggak bakalan sempat itu banyak sekali. Nggak sempat. Ada kerjaan lain juga. Nggak selamanya kita di handphone. Apalagi kita mikirin konten berikutnya, latihan seperti itu. Wah, saya masih belum bisa move on dari nada itu tadi. Seandainya saya cewek Kak Agogo, kalau saya cewek, saya akan sudah nembak Kak Agogo. Waduh. Kak Gogo, bisa kau jadi pacarku? Waduh. Bisa kau mendampingiku? Kau tidak perlu kasih saya makan, cukup kasih dengan saya terus saya. Waduh. Wah, enggak sampai seminggu itu udah mati itu. Gokil. Betul. Saya merasa bahwa memang inilah talenta anak muda Sulawesi Selatan. Betul. Anak muda Sulawesi secara umum. Kreativitas inilah yang perlu kita hargai. Betul. Jangan pernah menganggap seni hanya sekedar dalam tanda kutip pengisi acara. Jangan. Di situ ada peradaban kalau bagi saya Kakak. Apalagi Kak Agogo ternyata bukan dalam tanda kutip pengamen kaleng-kaleng bos. Ada dia sekolahi, dia bisa sarjana gara-gara musik. Betul sekali. Disinilah yang perlu kita apresiasi. Saya mau tanya sebelum kemudian tadi kan agak-agak sedih muhabbatin kan gimana? Nanti kita yang ala-ala TikTok. Siap. Ala-ala yang viral gitu. Jadi harus ada yang joget TikTok. Yo, saya yang joget. Gimana? Saya di atas meja? Oh, jangan. Nanti. Kakak Agogo, gimana selama ini respon pemerintah? Boleh dong diceritakan. Kemana ini? Maksudnya pemerintah pernah nggak kerjasama pemerintah dengan Agogo atau Agogo yang kerjasama atau gimana? Pernah nggak Agogo mendapatkan perlakuan dalam tanda kutip mungkin kecewa? Kok pemerintah nggak ngelirik ya? Atau nggak ngebantu teman-teman bikin event musik atau apa? Boleh dong dibagi. Kalau saya buat pemerintah. Ini sejujurnya saja ya. Jujur dong, harus jujur dong. Ya, saya jujur. Saya realistis sekali. Oke. Untuk awal ya, yang sekarang ini dulu yang terjadi ini, saya kecewa sih. Sama. Kecewa banget. Apalagi jangankan pemerintah ya, teman saja yang kita percayain, terus mengkhianatin gitu. Apa yang saya suruh nih, atau saya berkepercayaan seperti ini, terus dia iya saya akan lakukan tapi dia nggak lakukan, terus yang dia lakukan itu beda apa ya dari yang kita mau, seperti itu kan kecewa. Apalagi ini sama pemerintah, bukan hanya diri kita sendiri tapi untuk banyak orang. Betul. Yang percaya dari banyak orang percaya kepada satu kepala, terus mengkhianati. Terus apalagi ya? Untuk musik apa ya? Saya dari awal orang yang nggak percaya dari awal ya. Nggak percaya, ini saya sih bukan untuk orang lain, tapi saya sendiri nggak percaya itu adanya kayak corona. Itu nggak percaya dari awal sampai sekarang saya ya. Gokil. Karena saya itu dari awal itu berita corona sampai sekarang itu saya nggak pernah mau adakan kayak mau ngikutin seperti kok harus pakai masker, jaga jarak kok. Aduh, sama teman-teman akrab saja. Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Alhamdulillah. Saya suka anak muda yang begini. Dari dulu ya sampai sekarang ya. Bahkan di keluarga, di grup itu bilang, wah hati-hati semua, jangan sampai. Saya nggak hati-hati. Saya nggak hati, bukan berarti
di luar, tapi antara di kelompok saya ya. Bukan berarti saya ndak hati-hati keluar. Ya nggak tahu kelompok saya ini dari luar mana, tapi untuk kelompok saya sendiri di situ nggak pernah ada jaga jarak. Ceritanya menjamin aja ya. Menjamin, saya yakin kalau saya ini sehat kok. Wah, masa bukan persoalan ini. Saya anggap itu flu biasa aja. Ternyata musisi juga punya kritis kayak gini ya. Saya kira itu musisi ya sudah berkarya kok saja, ndak usah urus urusan apakah ini apa namanya sudah disetting, diatur. Itu ternyata Anda kritis juga ya. Seperti sebenarnya sih. Sebenarnya ya wajar dong. Wajar. Karena kita kan masyarakat biasa yang notabene ya kita bayar pajak, kita menggaji para wakil rakyat, para pemerintah kita. Terus kalau tadi saya mau perdalam itu Kakak Agogo sebelum kita main biola lagi, yang soal pernah nggak ada pernah nggak Kakak Agogo bikin event atau mungkin Kakak Agogo ngisi acara dan kerjasamanya dengan pemerintah dan punya masalah? Misal contoh biasa itu misalnya lambat bayar atau harganya kebangetan. Kalau itu mestinya alhamdulillah sampai saat ini jarang ketemu yang seperti itu. Mungkin ya ketemunya bukan sama pemerintah, sama ini biasanya sama teman-teman sih. Sama teman-teman. Tapi saya no problem lah. Saya orang yang nggak terlalu masalah uang. Malas ini. Iya, sudah diatur lah. Ya, sudah rezeki itu sudah diatur. diatur. Tinggal kita bagaimana berusaha dan berupaya. Alhamdulillah setelah kita ikhlaskan, ya rezeki yang dari luar itu datang lagi yang lain. Target YouTube apa nih? Target YouTube sih 1 juta subscriber. 1 juta subscriber sudah, maksudnya sudah mulai jalan ke sana. Sudah maksudnya apa ya? Sudah ditanamin harus insyaallah. Amin. Insyaallah. Saya doakan teman-teman juga. Kalau untuk targetnya saya bikin konten itu. Konten ya. Bukan untuk betul-betul saya harus cari uang, Iya itu nggak bisa kita pungkiri. Betul, kita butuh itu. Kita butuh, tapi saya niatnya cuma menghibur doang. Gokil. Ya udah hibur, bikin konten, orang mau bilang apa, orang bilang apa, intinya yang penting kalian terhibur lah di situ. Betul. Itu aja. Luar biasa. Gokil. Kakak Agogo, baik saya bagian terakhir. Coba yang kopi dangdut deh. Saya request. Kopi dangdut boleh. Saya request kopi dangdut. Tadi kan Muhabbatin mungkin sudah lama dipersiapkan, ini saya request ini. Kopi dangdut coba yang lagi viral nih. Asik. Asik. Hihi. Gokil. Aduh, terima kasih banyak Kakak. Harusnya kameramennya tadi gue yang TikTok. Tapi jangan. Saya rubuh ini studio kita kalau dia goyang ya. Soalnya beliau ini kan kita tolak bagaimana, sangat sehat. Semangat. Kakak Agogo, thanks for coming in my studio. Saya ingin sekali rasanya berkolaborasi, bisa juga nongol di YouTube-nya Kakak Agogo, dan alhamdulillah di YouTube saya sudah nongol Kakak Agogonya sesuai requestan netizen. Apa closing statement dari seorang Agogo Violin untuk seluruh masyarakat netizen? Pertama saya minta maaf untuk kata-kata yang bikin tersinggung bagi orang-orang di luar kan. Asik. Bagi yang khilaf mungkin bukan untuk mengajak kalau saya, bukan untuk mengajak tapi untuk diri sendiri saja. Betul. Itu ya semua. Dan untuk para teman-teman yang mencintai alat musiknya, yang mencintai alat musiknya, yang baru mau belajar musik, coba kita dengar. Bukan mau belajar sih, tapi bagi yang belajar juga. Ya, tapi yang pasti yang sudah bisa, ini sadari saya, kalau mau lebih berkembang lagi, bukan dari kalau skill kan tinggal latihan aja terus. Betul. Tapi kreatif itu misalnya bagaimana alat musik itu yang kita bisa, yang kan susah buat dinonton orang, banyak orang, susah sekali buat cari orang bisa bagaimana bisa lihat kita ya. Nonton kita. Nah, makanya bikin sesuatu hal yang kreatif mungkin dengan alat musik itu biar bisa menarik orang, bisa
bisa apa ya namanya? Cari perhatian ceritanya. Cari perhatian. Kayak saya juga kan di YouTube ya cari perhatian. Pasti cari perhatian. Semua content creator itu adalah bikin atensi, bikin perhatian, cari dulu perhatian orang-orang. Dan kreativitas itulah salah satu kuncinya. Kalau hanya jago doang banyak. Tapi jago tapi bisa memanfaatkan alat musik itu dan bisa mencari perhatian banyak orang itu yang susah. Itu yang susah. Ya, jadi itu aja cari. Betul. Cari sesuatu dari alat musik. Saya rasa sekarang sosial media luar biasa ya. Iya, sangat membantu kita. Sangat membantu. Dulu mana ada. Jadi sekarang sudah ada YouTube. Instagram, Facebook dan lain-lain. Itu kan kreatif aja. Memainkan ya. Iya, kayak gitu. Gokil. Apalagi ya? Masih ada? Itu aja ya. Kayaknya cukup gitu ya. Dan jangan lihat kita sekarangnya. Betul. Jangan lihat kemarin kita. bagaimana berdarah-darah prosesnya. Sempat jalan kaki bos. Ini betis kayaknya besar sekali ini. Jadi sebenarnya kalau lihat orang yang sekarang itu yang kalian anggap bukan di atasnya kalian ya, yang dianggap di atas, jangan lihat dia sekarang itu kalau sudah di atas seperti ini. Wah, luar biasa ini orang ini. Waduh, lihat dulu di belakangnya seperti apa. Kita itu seperti itu. Terima kasih banyak Kakak Agogo Violin. Saya ingin closing kepada semua nice people semua bahwa seorang filsuf pernah mengatakan bahwa seni adalah kebohongan untuk mengungkapkan kebenaran. Pablo Picasso. Semoga dengan kita berkesenian, semoga kita berkreasi, berkreativitas, tidak hanya mampu menghibur, tetapi juga bisa membentuk peradaban, menciptakan peradaban, dan yang paling penting adalah melestarikan kebudayaan kita, kearifan lokal kita, dan itulah Indonesia. Merdeka, tetap semangat. Merdeka. Kakak Agogo, semangat. Terus berkarya. Sama-sama semangat. Sama-sama semangat. Kita insya Allah terus saling support, sesama pekerja konten, sesama juga musisi, kita saling support. Mari bersama-sama kita membangun agar supaya hal-hal seperti ini dapat dilirik oleh mereka-mereka yang tentunya merumuskan kebijakan-kebijakan agar kita juga dapat sejahtera dan berkah. Ya, amin. Ewago. Ewago. Mantap. Thank you. Time is over.